mobil. Ya memang kalau untuk bicara bicara kalau untuk keberadaan Salakan Negara itu ya memang masih ya banyak yang banyak yang memperdebatkan kan itu. Ya itu satu hal yang wajar kan bagi saya secara pribadi adalah di mana seninya ya gitu. Jadi di situ seninya bagaimana itu tanda kepedulian. Itu harus menjadi suatu motivasi ya. Betul. Buat para generasi itu untuk lebih menggali lagi. Betul. Ya untuk generasi yang sekarang mungkin belum ada yang paham ya. Memang di di daerah tersebut. Ya berawal dari kerajaan Salakan Negara lah. Munculnya kerajaan-kerajaan selanjutnya. Tapi kayak rasa-rasanya kurang nggak akan jauh berbeda dengan apa yang dijalankan oleh kerajaan Tarumanegara rasanya. Di mana menurut Om Bob tuh? Sebenarnya saya perlu tambahkan dulu walaupun ya peninggalan dari Salakan Negara ini belum ditemukan dalam bentuknya catatan ya, tulisan gitu ya. Tapi bisa kita jumpai peninggalan-peninggalan justru jauh sebelum zamannya Salakan Negara itu kan ya jadi sumber referensi juga kan? Ya betul. Untuk apa? Untuk lebih mengkaji tentang keberadaan Salakan Negara, kerajaan Salakan Negara ini. Karena kan di wilayah-wilayah yang disinyalir sebagai tempat eksisnya berdirinya Salakan Negara itu banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang usianya justru jauh lebih tua dari kerajaan Salakan Negara itu sendiri kan. Di antaranya ya kayak punden berundak di Pandeglang ya kan, di luar Banten itu Cipedug. Terus seperti yang kita temui di kaki dan Gunung Salak yang sering kita bahas bahwa di situ ada situs Arca Doma Cibala. Itu kan usianya jauh lebih tua dibanding dengan kerajaan Salakan Negara itu sendiri. Dan itu udah ada peradaban seperti itu ya. Pasti ada suatu sistem di mana ada kepemimpinan yang memerintahkan untuk dibangunlah bangunan-bangunan semacam itu. Semacam peradaban ya mungkin ya. Itu Ya mungkin Kang. Itu zamannya itu jauh lebih tua dari Salakan Negara bahkan gitu. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau keberadaan Salakan Negara ini memang benar-benar ada. Ya. Itu Ya, mungkin kalau ada yang mencatat ya, kalau mungkin ada yang pencatat kan banyak ya yang ditemukan misalkan bukan prasasti ya, kalau itu semacam punden berundak ya. Ya mungkin kalau ada yang mencatat ya itulah peninggalannya seperti kan yang ada di Lebak Banten itu, Pandeglang ya, mungkin yang sekarang ada di Arca Doma ya, mungkin itu cuman mungkin nggak ada yang mencatat bahwa justrunya jadi masih misteri itu. Nah memang kalau masuk apa yang bisa omongin juga sama tadi Om Bob, bahwasanya kan seperti kita di Bogor ini seperti tadi Arca Doma Cibala ya. Arca Doma Cibala itu kan ya berdasarkan sumber penelitiannya itu ya dimungkinkan itu memang sudah begitu tua, yang dimana bahkan mungkin lebih tua dibanding Salakan Negara. Memang kan secara logikanya, kita bicara secara logikanya, jika memang ada artian mengenai situs Arca Domas ini yang dimana umurnya lebih tua dari Salakan Negara, tentunya tidak menutup kemungkinan kerajaan Salakan Negara ini ada. Ya, karena apa? Ya karena ya mungkin tempat tersebut pun tentunya pasti akan dipergunakan dong. Pasti kan pastinya dipergunakan oleh orang-orang di masa itu. Kenapa? Ya contohnya tempat tersebut hingga sekarang masih ada kan, masih Arca Domas itu yang udah sekian berapa ratus ribu tahun dahulu hingga sekarang masih ada, berarti kan tempat tersebut sehingga sekarang pun selalu ya terpakailah, tergunakan, terawat dan sebagainya. Bahwasanya entah awal mulanya zaman siapa mengenai situs Cibala ini, ya mungkin ketika masuk di tahun yang memang di 100 tahun 130 itu pada saat berdirinya kerajaan Salakan Negara, tidak menutup kemungkinan ya itu dipergunakan seperti itu. Jadi memang ya bahkan ya mungkin gini Om, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu pun Arca Domas Cibala, situs Cibala itu kan
apa ya banyak situs ya, Betul, banyak sekali. banyak situs tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya itu peninggalannya. peninggalan dari kerajaan Salakanegara juga Nah, ya. nggak di situ juga Kang, bahkan ada yang di ya bilang Cianjur Selatan ya sekarang. Di Cianjur Selatan adanya kerajaan Tanjung Kidul. Nah, itu masih sama juga Kang. Kerajaan Tanjung Kidul itu kerajaan Tanjung Kidul beribu kota di Agrabinta kalau sekarang di Agrabinta. Ya mungkin itu sama juga kan, di situ ada peninggalan semacam Punden Brudak juga kan gitu. Ya mungkin sama aja kan yang seperti Paneglang. Ya kerajaan Tanjung Kidul yang sekarang bernama Agrabinta, apa yang di Arca-Dols, ya mungkin itu satu wilayah juga. Ya, jadi Yang maksudnya di Jawa Barat ini ya peradabannya itu bahkan ya, kalau ditarik belakang ya jauh lebih tua dari kebudayaan Salakanegara ini. Apalagi kalau kita ngelihat ke Cianjur sana kan, Iya, situs betul. Gunung Padang itu apalagi itu Ya, itu kan jauh lebih tua lagi. kalau situs Gunung Padang sebelah sini, kalau kerajaan Tanjung Kidul itu ujung Bang, seperti di pinggir laut lah. Iya, Ya. kita gitu. Dulu namanya kerajaan Tanjung Kidul, kalau sekarang kan Agrabinta terus. Ya, itu yang saya maksud itu. Ketika peninggalannya ada sesuatu peninggalan yang jauh lebih tua dari yang dikatakan Salakanegara ini, kenapa Salakanegara ini tidak dikatakan tidak mungkin adanya, gitu, tidak benar adanya, gitu kan? Ya bahkan seperti Gunung Padang itu sendiri yang saya tadi sampaikan yang mengenai Arca-Domas, ya kan bahkan mengenai situs Gunung Padang sendiri itu bahwasanya dimungkinkan itu berbagai macam generasi kan, berbagai macam masa. Ya tidak nutup kemungkinan juga pada saat kerajaan Salakanegara berdiri pun itu dipergunakan karena kan ya pada saat dulu itu kan ya berdasarkan catatan itu wilayah Salakanegara itu kan cukup luas. Bahkan yang terbaru itu yang pernah saya baca itu di Sumedang itu diketemukan juga ada semacam sebuah situs yang ditenggarai itu tuh peninggalan dari kerajaan Salakanegara. Nah itu jadi memang sampai saat ini pun ya banyak orang-orang gitu baik ahli dan sebagainya yang terus menggali keberadaan jejak dari kerajaan peninggalan dari Salakanegara ini. Berarti kalau begitu ya tidak menutup kemungkinan dong bahwasanya ya naskah Wangsakerta ini ya benar adanya Ya, gitu betul. kan. Kalau misalkan kita bicara ya kita kan di sini kita menggunakan logika kita gitu kan, logika yang main, logika berpikir dengan peninggalan-peninggalan yang ada dan dimungkinkan tahun-tahunnya ya tidak menutup kemungkinan dong seperti itu. Jadi naskah kuno dari Wangsakerta ini ya bisa jadi itu memang benar adanya mengenai keberadaan dari Salakanegara, walaupun ya begitu banyak perdebatan dengan argumentasi masing-masing kan seperti itu. Cuman saya pernah mendengar bahwa ada juga catatannya bahwa di negeri Cina sana bahwa kerajaan Salakanegara ini pernah menjalin hubungan, ya katakanlah hubungan dagang atau hubungan kerjasama dengan kerajaan yang ada di Cina ketika zaman dinasti Han itu kalau nggak salah ada juga catatannya gitu. Itu ya salah satu yang bisa dijadikan referensi lah untuk ya berarti kan kalau seperti itu kan memang ketika kerajaan Salakanegara menjalin hubungan dengan dinasti Han yang di Cina sana, tentunya di Cina sana pun ada catatan dong bahwasanya kerajaan dinasti Han pada saat dulunya pernah menjalin hubungan dagang, mungkin hubungan dengan yang berada di kerajaan yang berada di Nusantara ya seperti itu. Nah itu ya mungkin juga kan itu bahwasanya berdasarkan dari catatan di negeri sana kan gitu. Harusnya kita kita ngejar juga nih ke sana nih kita membuktikan Iya, bahwa kerajaan pihak-pihak terkait itu nggak mengejar gitu ya ke sana untuk betul. membuktikan bahwa catatan itu. iya betul, untuk membuktikan kerajaan Salakanegara itu ada itu. Nah itu kan memang ya kita harapkan memang ketika berbicara mengenai sejarah masa lalu kan ini memang perlu perlu harus muncul dari dalam diri dari pihak-pihak yang memiliki memiliki kemampuan lah kan dari pihak terkait gitu, dalam artian yang muncul dari dalam diri mereka, dalam diri untuk mengungkap
gitu kan, mengungkap, menggali lagi jejak-jejak peninggalan kerajaan terdahulu. Jangan sampai kontroversi seperti ini mengenai sejarah, perdebatan seperti ini terus berlanjut sampai generasi kedepannya kan gitu. Harusnya bisa dikelirkan kan seperti itu. Jadi ketika generasi ke depan itu mereka sudah tahu nih mengenai sejarah kerajaan di masa lalu. Jadi yang mereka nanti perdebatkanlah itu bukan lagi sejarah kerajaan di masa lalu itu, tapi mungkin yang mereka perdebatan ya mungkin sudah masuk zaman ya setelah zaman kemerdekaan kesininya kan segitu, yang mungkin nanti bisa mereka perdebatkan. Ya seperti itulah ya. Jadi jangan lagi perdebatan yang mengenai kerajaan-kerajaan terdahulu ini masih berlanjut terus menerus sampai generasi yang akan datang kan gitu. Kasihanlah generasi yang akan datang yang mereka masih harus mencari informasi mengenai perdebatan yang belum selesai kan seperti itu ya. Kenapa? Ya tentunya dalam artiannya ya yang tadi udah disampaikan, baik ahli sejarah ataupun pihak-pihak terkait bisa lebih intens lagi untuk menggali informasi jejak-jejak sejarah kerajaan terdahulu yang saat ini masih menjadi perdebatan kan seperti itu. Jadi sehingga bisa clear semuanya kan gitu. Ya dengan harapannya ya generasi kedepannya anak-anak kita, cucu kita nanti ya mereka tidak lagi membahas atau mendengar mengenai kontroversi seperti ini, perdebatannya lagi gitu. Jadi tidak selesai-selesai kalau seperti itu. Nah itu gitu. Nah itulah memang harapan kitanya. Jadi jangan sampai ya terulang dan terulang. Nah jadi kalau berbicara kembali lagi mengenai keberadaan Salaka Nagara ini yang memang terkuaknya itu dari catatan dari naskah Wangsakerta itu kan seperti itu. Nah itu yang di mana sehingga melahirkanlah kerajaan-kerajaan setelah Salaka Nagara itu, baik kerajaan yang di Kerajaan Kutai ataupun Kerajaan Tarumanegara kan seperti itu. Nah itu urutan-urutan yang dimana yang sebelumnya itu adalah awal mulanya itu adalah sosok seorang Aki Tirem sebagai penghulu kan, yang dimana menantunya lah yang mendirikan, Sang Dewa Warman ini mendirikan Kerajaan Salaka Nagara. Nah itu memang awal mulanya ya. Memang kenapa kita ngebahas mengenai Salaka Nagara ini, karena kan ini jarang banget sih ya dibahas gitu kan, diungkap gitu. Alangkah lebih baiknya ya sama-sama kita semua ya, untuk ya bukan kita aja kedepannya itu yang bisa membahas mengenai Kerajaan Salaka Nagara ini, sehingga akan menjadi dorongan untuk pihak-pihak lain itu untuk menelusuri lebih dalamnya kan seperti itu. Ya pada tentunya ya generasi muda ini kan memang udah sepatutnya kita untuk menelusuri mengenai jejak dari Kerajaan Salaka Nagara ini. Makanya yang tadi sempat kita bahas ini ya sebagai contoh mengenai situs Cibalai Arcadomas itu, yang dimana umurnya diyakini itu kemungkinan jauh sebelum dari Kerajaan Salaka Nagara. Ya tidak nutup kemungkinan itu pun merupakan peninggalan dari Kerajaan Salaka Nagara itu sendiri. Berarti kalau belum Kerajaan Salaka Nagara siapa? Aki Tirem kan? Nah Aki Tirem seperti itu kan contohnya Aki Tirem. Nah tentunya kan seperti sampai saat ini masih terjaga itu ada penerusnya dong gitu kan. Seperti Gunung Padang dikatakan berbagai macam masa gitu kan, berganti masa, berbagai macam generasi. Ya tidak nutup kemungkinan juga bahwasanya itu adalah ada pula dari kerajaan dari Salaka Nagara juga. Nah bisa jadi seperti itu ya, karena kita bicara, karena kan segala sesuatu mengacunya berbicara kepada tahun. Nah karena kan pembuktiannya itu ketika diteliti, diriset kandungan karbon ini diperkirakan sekian ratus tahun. Nah sekian ratus tahun ini zaman kerajaan siapa? Nah penentuannya kan di situ. Rata-rata ya kan, kebanyakannya seperti itu. Nah itu jadi gitu. Nah jadi ketika kita bicara Kerajaan Salaka Nagara ini yang peninggalannya tidak ada, ya kita bisa kasih contohnya seperti
di Bogor ini situs Cibalai Arcadomas atau di mana yang di Pandeglang Banten, Itu di Sunan Berunda Cirebuduk, diperkirakan salah satu negara. gitu. Ya, terus yang di Cianjur Selatan yang ada di Agrabinta itu sama kan Iya, nah, Salakan Negara juga. nah itu kan itu sebagai apa namanya ya bukti lah Ya, gitu, sebagai bukti. Peninggalannya masih ada ya kan Nah, sampai sekarang. gitu. Ya, cuma memang kembali lagi pengkajian lebih dalamnya lagi gitu kan, bahwasanya untuk membuktikan atau meyakini lah, minimalnya kan gitu, meyakini bahwasanya itu memang ya peninggalan dari kerajaan Salakan Negara gitu. Minimal mengeluarkan keputusan sementara Iya. bahwa itu memang ada, sehingga ada semangat untuk meneruskan penelitiannya. Iya. Kalau udah dibilang tidak ada, orang udah jadi Malas ya? Malas. Karena dibilang udah nggak ada gitu. Bahkan Bahkan ya, sekarang kemungkinan ada. Lo kan nih Kang Bolo nih di apa di Jawa, bukan di Jawa ya, di Bogor ini, di tengah kota ini ada satu peninggalan situs Punden Berundak yang mungkin diperkirakan lebih tua dari situs Arcadomas ini. Karena kalau kita melihat batuannya itu di Punden Berundak, Gunung Batu ini, dia belum mengenal bentuk. Beda dengan di Arcadomas ya, dia udah ada bentukan-bentukan ya, seperti itu. Tapi kalau yang di Gunung Salong ini diperkirakan Gunung Batu. di Gunung Batu ini diperkirakan lebih Tua. tua. Karena bentuk batuannya pun masih bentuk batuan utuh. Ya. Masih bentuk buatan-buatan itu dan belum mendapatkan apa ya, bentukan-bentukan seperti pecahan-pecahan itu ya. Dia masih bentuk-bentuk Lalai. dan itu jadi suatu referensi juga gitu untuk lebih mendalami itu gitu Kang Abdul. Ya rasa-rasanya bisa aja ya, bisa aja karena kan kalau bicara dari posisi lokasi Gunung Batu ini, ya itu kan kalau mungkin berjaraknya itu tidak terlalu jauh banget dengan posisi dari yang dimana kerajaan Salakan Negara yang diduga itu di sekitar kawasan Banten kan, Betul. sekitar kawasan Banten. Nah, yang artinya posisinya itu berada di barat Pulau Jawa kan, wilayah barat Pulau Jawa. Nah, jadi ketika bicara Punden Berunda Gunung Batu ini yang sudah begitu tua, yang diperkirakan lebih tua dari Arcadomas Cibalai, ya tidak menutup kemungkinan ini pun apa namanya salah satu peninggalan juga yang dirawat atau misalkan dipergunakan oleh dari kerajaan Salakan Negara itu kan. Sampai buktinya sampai saat ini masih bisa lestari gitu. Masih bisa lestari. Kalau itu nyatanya memang betul-betul tidak dipergunakan ya mungkin itu sudah hilang. Ya tentunya. Ya bahkan kan kalau kita bicara apa namanya bencana alam yang pernah terjadi di Bogor ini, meletusnya Gunung Salak gitu kan, kurang lebih tahun 1600-an itu di awal Januari itu 2 hari itu, tapi situs-situs ini masih tetap terjaga. Itu kan yang memang menjadi satu keanehan. Itu kan kalau kita bicara sejarahnya dulu, ketika letusan Gunung Salak itu kalau tidak salah tahun 1600-an lah, tanggal 4 dan 5 Januari itu, bayangkan Gunung Salak meletus 2 hari itu kan, letusannya berefek sampai memporak-porandakan apa namanya wilayah Bogor dan sekitarnya sampai ke Jawa dan sebagainya. Tapi ya kalau kita bicara Punden Berunda Gunung Batu ini, Arcadomas ini masih, apalagi Arcadomas yang posisinya Persis di dekat Gunung Salak, Gunung Salak gitu kan. Tapi Nah, mungkin kan apalagi yang dibilang Kang Pablo tadi, adanya meletus Gunung Salak itu yang mungkin masih ada kan prasasti yang tertimbun, yang ada tulisan bahkan kerajaan Salakan Negara pernah adanya, mungkin salah satunya masih tertimbun lah, belum pernah sampai sekarang belum diketahui karena terkubur efek dari Gunung Salak itu yang mungkin bisa seperti itu. jadi kan memang segala sesuatu bisa terjadi apa namanya kemungkinan itu. Nah itu sebagai kalau kita bicara mengenai masalah peninggalan jejak yang dikatakan bahwasanya kerajaan Salakan Negara ini tidak ditemukan jejak lah, belum ditemukan jejak peninggalannya. Ya kalau kita berpikir secara logika, kita lihat yang ada sekarang aja kan seperti itu. Harusnya Itu kan melihat yang ada sekarang seperti itu. Ya mungkin Kang dibilang misterius itu karena nggak ada tulisan-tulisan itu yang menyebutkan bahkan situs Arcadomas ini peninggalan Salakan Negara. Bahkan kan kalau dibuktikan misalkan di Cekarbon ya itu kan lebih tua dari Salakan Negara. Ya.
Nah itu kan memang ya kembali lagi ya yang saya bilang, kalau itu dari cek karbon itu lebih tua dari kerajaan Salakanegara, ya berarti kan pada Salakanegara itu pada saat berdirinya kerajaan Salakanegara itu sudah ada. Ya tentu dipergunakan dong. Ya, betul. Bila mana itu tidak dipergunakan dengan baik, ya tentunya itu tidak akan ada. Kan sederhananya seperti itu kita ya berpikirnya kan itu. Betul. Itu letusan Gunung Salak pun tidak dia tidak berpengaruh kan seperti itu. Ya mungkin saya sampai sejauh ini ya artinya bukan tidak ada, sebetulnya mungkin belum ditemukan saja. Lah. Yang membuktikan belum ditemukan, bahkan yang ada tulisannya bahkan mungkin nanti seiring waktu berjalan, ya, mungkin rasa-rasanya nanti seiring waktu berjalan mungkin akan ditemukan kan seperti itu. Ya mudah-mudahan akan ditemukan sehingga akan lebih memperkuat mengenai keberadaan jejak dari peninggalan kerajaan Salakanegara. Memang kan kalau di Nusantara ini kan memang kerajaan itu begitu banyak. Begitu banyak sekali di Nusantara ini. Nah, cuma kan kita pengen mengetahui awal mulanya yang berada di di Nusantara ini. Ya memang kalau sampai sejauh ini yang baru kita ketahui adalah mengenai kerajaan Salakanegara. Ya kedepannya nggak nutup kemungkinan akan ada lagi informasi kerajaan yang lebih tua dibanding Salakanegara kan itu. Apalagi kalau kita berkaca ke situs Gunung Padang. Gunung Padang yang usianya itu lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi, yang artinya lebih tua dari piramida Giza yang ada di Mesir itu. Kan pembentukannya itu bukan sesuatu yang tidak terorganisir kan. Artinya ya ada suatu kekuatan atau ya kepemimpinan lah yang untuk memerintahkan untuk dibangunnya situs semacam itu. Jadi ya katakan Pablo tadi, bukan tidak mungkin di Jawa Barat ini di mana ditemukan peninggalan-peninggalan yang usianya begitu tua, ya bukan tidak mungkin adanya kerajaan-kerajaan bahkan sebelum Salakanegara. Jadi kan ya anggaplah Salakanegara ini kalau kita bandingkan dengan situs Gunung Padang dan situs Arjuna itu bisa dikatakan muda umurnya gitu, usianya kan. Jadi ya hal-hal yang sangat masuk akal gitu kalau keberadaan Salakanegara ini memang ada, dan bahkan mungkin ada lagi kerajaan-kerajaan yang sebelum Salakanegara gitu. Ya rasa-rasanya kalau menurut pemahaman dan keyakinan saya tentunya rasanya ada. Karena apa? Ya kalau kita berbicara sebelum munculnya kerajaan Salakanegara ini, ya adalah sosok seorang Akitirem yang dimana dia sebagai seorang penghulu, pemimpin dia bukan merupakan tidak mendirikan satu kerajaan ya, tapi dia merupakan perkampungan lah, bisa dibilang penghulu adat. Nah berarti kan bisa dimungkinkan bahwasanya pada saat dulunya memang ada satu tatanan sistem pemerintahan yang dimana berkuasa pada saat itu kan seperti itu. Nah sehingga ya tidak menutup kemungkinan apakah sosok seorang Akitirem ini, beliau ini bisa dibilang mengungsi dari kekuasaan yang dulunya, sehingga dia bertempat tinggal di sana di baratnya Pulau Jawa, sehingga membentuk satu perkumpulan sistem kehidupan sosial, sehingga datanglah sekelompok orang itu yang sehingga menikahkanlah Sang Dewa Warman itu dengan putrinya dari Sang Akitirem, sehingga yang mendirikan kerajaan dari Salakanegara ini. Nah jadi nggak nutup kemungkinan bahwasanya memang ada sebelum dari Salakanegara, cuma memang sampai sejauh ini belum ada catatan, belum ditemukannya catatan atau peninggalan dari kerajaan jauh sebelum Salakanegara. Ya seperti Om Bob tadi bilang mengenai Gunung Padang, ya Gunung Padang pun sekarang pun ada perdebatan kan seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita bicara sejarah itu pasti selalu ada perdebatan, tapi kita sebagai generasi
ya kita tidak perlu mengikuti arus dari perdebatan itu, kan? Enggak. Hilangkan Gitu lah kan. Nggak, perdebatan kita itu. tetap harus antara ada yang meyakini dan tidak meyakini, tapi kita menggunakan cara berpikir kita, logika kita gitu kan. Sekira-kiranya ini masuk di akal nggak sih kan gitu, ini masuk di akal nggak sih kan, seperti itu. Nah Toh nyampe sekarang masih lestari, bahkan untuk apa wisatawan juga lebih enak kan gitu. Jangan sampai diperdebatkan kan. ya tentunya seiring waktu berjalan, seiring seiring waktu berjalan situs-situs baru. ya, tapi kan kembali lagi ketika misalkan munculnya situs-situs baru, tapi dari kitanya tidak ada rasa ingin apa namanya ya, dalam artian ingin mengetahuinya, ingin mempelajarinya dan sebagainya, ya rasa-rasanya sih ya percuma aja ya Om Bob ya. Perdebatan soal apa namanya naskah Wangsakerta itu, kalau itu sumbernya dari apa lah, katakanlah egosentris gitu ya, egosentris ya. Kalau ini tempat saya lah yang lebih tua, di sini ada yang lebih tua, ya kita hilangkan dulu lah itu lah. Kita lebih fokus ke arah menggali bukti sejarah dan ya legowo lah Ya, dari intinya mah ayolah kita sama-sama menggali informasi sama kita gali yang lebih informasi yang paten lebih- lah gitu, lebih kompeten lah gitu. Ya artinya kan memang kenapa kita di sini membahas ini, karena kan memang mengenai cerita atau misalkan pembahasan dari Kerajaan Salaka-Negara ini kan memang jarang sekali diulas, ya. jarang sekali diulas, jarang sekali dibahas, dan juga ya jarang sekali orang yang mengetahuinya kan, seperti itu. Bahkan kalau misalkan khusus misalkan untuk di apa namanya ya Pulau Jawa ini, yaitu yang mengenai Kerajaan Tarumanegara, orang udah banyak yang bahas, udah tahu lah. Terus Kerajaan Sunda Galuh, apalagi Pajajaran, Majapahit, Mataram, Galuh, seperti itu, Kendal dan sebagainya, itu udah banyak orang yang sudah ada, dalam artian udah sering dibahas dan ceritanya udah banyak. Tapi kalau kita berbicara mengenai Salaka-Negara ini kan memang jarang. Jangan sampai cerita Salaka-Negara itu sampai terkubur gitu ya. Ya, jangan sampai ini terkubur kan, seperti Bahkan, itu gitu. Dulu itu ada kisah, bahkan bukan hanya kisah ya, dulu itu pernah ada Berdiri lah. suatu kerajaan yang bernama Salaka-Negara. Nah itu memang inti dari pembahasan kita kali ini kan mengarahnya ke situ. Jadi bukan pada mengarah mengenai apa namanya, mengarah mengenai egosentris dan sebagainya, karena sebetulnya kita memang pembahasannya mengarahnya kepada naskah Wangsakerta. Cuma dari naskah Wangsakerta ini ya ternyata kan memang yang isi dari naskah Wangsakerta yang kontroversi adalah mengenai kerajaan dari Salaka-Negara itu kan, seperti itu yang menghidup. Jadi artinya apa, maksudnya apa, kenapa ketika suatu naskah itu bisa dianggap lengkap, bisa dianggap bercerita begitu detail, dan itu dianggap sesuatu yang tidak mungkin, kan itu aneh. Nah itu. Karena sumber-sumber yang minta keterangan itu ya orang-orang di wilayah sekitar yang mendapatkan informasi secara turun temurun, bahkan ya dari keturunan aslinya gitu loh. Ya seharusnya kan memang sebetulnya harus dengan adanya naskah Wangsakerta ini, yaitu kembali lagi naskah Wangsakerta ini jadi jangankan jadi perdebatan, tapi itu yang dimana untuk lebih dalam lagi, mencari informasi mengenai isi dari naskah Wangsakerta. Karena kan kalau di kita ini kan lebih banyak itu, kalau kita bicara sejarah kan dari cerita turun temurun gitu. Jadi banyaknya seperti itu. Ya sekarang aja kan suka banyaknya cerita turun temurun kan gitu. Ya apalagi orang terdahulu kan, gitu, orang-orang terdahulu. Terdahulu kan belum mengenal tulisan kan, belum mengenal Nah, itu. cuman ngomong aja kan. Nah itu yang memang ya harus sama-sama dipahami. Tapi kita pun sebagai generasi harus lebih bersemangat lagi, kita pun untuk bisa menelusuri
apa namanya jejak-jejak dari kerajaan Salaka Negara ini. Ya seperti kita di acara Nalasirah kita, ya kita pun dari tempat-tempat yang kita kunjungi itu, ya kita juga nggak tahu, jangan-jangan kan, ya jangan-jangan kan bisa jadi. Nah itu ya memang ya harus kita apa namanya kita kaji lebih dalam lagi kan, seperti itu dengan keterbatasan kita. Intinya ya bagaimana ya obrolan kita ini menggugah teman-teman semua kan gitu, menggugah teman-teman semua Untuk mencintai gitu kan, untuk lebih membangun semangat di dalam diri, ya bagaimana untuk mendalami mempelajari perjalanan orang-orang terdahulu gitu kan, baik apa namanya sejarah-sejarah mengenai kerajaan-kerajaan terdahulu gitu kan, karena kan ya awal mulanya dari mereka-mereka lah, ya kan, awal mulanya dari mereka-mereka lah sehingga bisa terbentuk seperti sekarang. Nah, jadi seperti itulah teman-teman obrolan kita untuk saat ini, ya bagaimana kita ini ya sifatnya adalah kita berdiskusi, membuka apa namanya pemahaman kita, membuka pemikiran-pemikiran yang ada di kita, yang tujuannya adalah kita untuk mengingat dan menggugah kepada diri kita masing-masing untuk lebih dalam lagi memahami dan mempelajari perjalanan-perjalanan orang terdahulu. Tentunya ada nilai-nilai dan makna-makna yang tersendiri yang tersimpan. Bahkan masih banyak yang menyimpan misteri ya. Nah, itu ya misteri yang belum terungkap. Sehingga kan dengan obrolan-obrolan seperti ini ya kita akan terbuka pikiran kita masing-masing satu sama lainnya, ya baik teman-teman yang menyaksikan pun akan terbuka, mungkin tidak menutup akan terbuka juga pemikiran-pemikiran bahwasanya bangsa kita ini bangsa yang besar yang memiliki perjalanan sejarah yang begitu panjang. Alangkah sayangnya kita sebagai generasi tidak mempelajari, tidak memahami dan mendalami perjalanan panjang sejarah dari Republik ini, yang tentunya kemanfaatannya itu baik khusus untuk diri kita ataupun untuk generasi yang akan datang, anak-anak cucu kita. Nah itu seperti itu. Dan kita sifatnya di sini hanya ya kita ngobrol, kita berdiskusi, kita bukan ahli sejarah, kita bersifatnya hanya pencinta sejarah, kita sama-sama belajar. Kita masih banyak kekurangan dalam diri kita masing-masing, ya seperti itu. Jadi bukan berarti kita di sini ada paling ahli ya gitu, bukan kita paling menggurui, kita hanya sifatnya ya mengobrol saja. Nah makanya daripada itu kita pun butuh support dari teman-teman semua agar channel kita pun semakin bisa lebih berkembang. Ya tentunya bila teman-teman ada masukan, saran dan kritik, dia bisa sampaikan baik di kolom komentar video-video kami yang sudah kami tayangkan, ataupun bisa untuk DM ke akun Instagram kami yaitu JTV Channel. Nah tapi bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bisa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga like, share-nya juga silahkan untuk bagikan ke saudara atau teman-teman yang lainnya untuk menyaksikan video kami semoga channel kami semakin lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya mengenai sejarah Nusantara ini. Seperti itu. Lebih kurangnya dari kita bertiga, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila apa yang kita obrolkan, kita yang ucapkan ini itu benar adanya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ada ucapan dari obrolan kita bertiga ini tidak benar, itu datangnya karena dari kebodohan kita bertiga. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saja setengahnya. No.